Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 99 sampai 100. Kita masuk pada bab 8, explain this. Menjelaskan hal ini. Nah, kita lihat kompetensi dasarnya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang akan kita pelajari adalah teks yang berbentuk explanation, teks yang menjelaskan sesuatu. Nah, itu dia. Juga kalian perhatikan di sini kebahasaannya adalah passive voice, ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari di sini, ya. Bagaimana menggunakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, kita masuk kepada bab praktivitasnya. Bacalah teks yang diberikan di bawah ini. Nah, ini dia teksnya. Kita lihat, kita baca dulu ya. Kita terjemahkan. Gempa bumi, ya. Gempa bumi ya telah menjadi bencana alam yang paling mematikan, ya. Bencana alam yang paling mematikan di antara bencana alam yang lain, ya, menyerang tanpa peringatan, ya, menyerang tanpa peringatan sebelumnya, meninggalkan malapetaka waktu dia datang dengan kehilangan umat manusia atau kematian manusia yang sangat luar biasa, sangat parah, ya. Begitu juga kerugian ekonomi, ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang meninggal, yang hilang, tetapi juga ekonomi manusianya. Secara teknis, sebuah gempa bumi juga dikenal sebagai tremor, quake, dan temblor. Nah, tremor, quake, dan temblor ini sama artinya dengan gempa bumi ini, earthquake, ya. Cuman beda penempatannya aja lagi. Bagi kalian yang mempelajari tentang gempa bumi, nanti melanjutkan ke bagian tentang gempa bumi ini, nanti akan tahu apa beda tremor, quake, dan temblor. Nah, sebuah gempa bumi adalah satu jenis getaran yang melalui kerak bumi, ya. Getaran ini menyebabkan, ya, terjadi sebagai hasil dari pergerakan batuan bumi yang keras di kerak bumi. Jadi bebatuan bumi itu bergerak tiba-tiba dan sangat kuat. Pergerakan yang sangat kuat ini memicu, ya, pelepasan energi yang sangat cepat, ya, rapid energi, melepaskan energi dengan cepat yang menciptakan gelombang seismik, gelombang yang melewati bumi, ya. Gelombang bumi ini jadi bergetar bumi itu. Gempa bumi biasanya cepat, ya, sebentar, tetapi bisa berulang seiring dalam periode waktu yang tertentu. Jadi ini menurut Earth Science tahun 2001. Ya, jadi tidak berhenti begitu saja, tapi dia akan berulang seperti itu. Gempa bumi diklasifikasikan sebagai yang besar dan yang kecil. Jadi ada dua klasifikasinya, jenisnya. Gempa bumi besar biasanya dimulai dengan tremor yang
sedikit, ya, gerakan yang sedikit tetapi secara cepat membentuk kejutan yang keras. Ya, getaran itu getaran dari gempa bumi yang besar, ya, terjadi selama beberapa hari. Jadi setelah gempa bumi yang besar itu masih ada gempa berikutnya yang dikenal dengan gempa susulan, ya. Gempa susulan. Gempa bumi yang kecil biasanya bergetarnya sedikit, ya, tidak banyak dan tidak menyebabkan kerusakan yang banyak. Gempa bumi yang besar dikenal merubuhkan bangunan-bangunan, ya, bisa menghancurkan bangunan dan menyebabkan kematian dan kerusakan atau luka-luka. Ini menurut Richter tahun 1935. Berdasarkan beberapa statistik, artinya dari penelitian orang, ya, diperiksanya tentang gempa bumi ini, dan didapatkanlah data bahwa ada perkiraan ada sekitar 500.000 gempa bumi tiap tahun, tetapi hanya sekitar 100 ribuan saja yang bisa dirasakan, dan sekitar 100-an lebih bisa yang menyebabkan kerusakan tiap tahun. Nah, gempa bumi ditakuti oleh semua orang, ya. Semua orang takut karena kerusakannya bisa sangat banyak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tiba-tiba saja. Nah, lanjut diskusi nomor 1. Apakah kamu pernah menjadi saksi dari sebuah gempa bumi? Nah, kalau kalian pernah, sebutkan ya atau tidak, ya. Kemudian, apa efek yang terjadi terhadap diri kamu? Ya, mungkin bisa kamu kaget atau apa, ya, atau mungkin kalau gempa buminya sangat luar biasa besar, bisa jadi rumah runtuh atau, ya, kerusakan bangunan. Nomor 2, kenapa gempa bumi dimasukkan sebagai bencana alam yang paling mematikan? Nah, karena dia itu tidak ada peringatan yang terlebih dahulu, tidak ada aba-abanya, dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Ya, bayangkan kalian di dalam rumah tembok, ya, ada gempa bumi, nah rumahnya runtuh, kalian di dalam, bagaimana kejadiannya, ya? Kalian akan terhimpit dan mungkin bisa meninggal dunia. Itu menyebabkan bencana alam yang paling mematikan. Nomor 3, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang spesifik, yang khusus, ya, tentang cara teks ini ditulis? Nah, iyalah, kalian memperhatikan bahwa teks ini ditulis menjelaskan sesuatu. Di sini yang dijelaskannya adalah tentang gempa bumi. Nah, nomor 4, apakah jenis teks ini? Teks ini jenisnya tentu explanation text. Nah, itulah untuk kali ini videonya. Jangan lupa subscribe dan like videonya, ya. Bagi kalian yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.